Barui, karena saya dan saudara sudah diperbaruinya. Kita akan baca dulu 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 sambil kita berdiri. Saudara-saudara, kita berdiri bersama. 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah ada, Pak? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Luar biasa ayat ini, saudara-saudara. Silakan duduk. Jadi saya baca, saudara, supaya jelas ayat ini begini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, rohnya adalah ciptaan baru. Roh yang lama sudah berlalu, sesungguhnya roh yang baru sudah datang. Ciptaan baru itu new creation. New creation itu artinya sebenarnya belum pernah ada sebelumnya seperti itu. Saudara punya roh yang dari benih Kristus, sebelumnya belum pernah ada seperti itu. Jadi new creation, kita adalah baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah apa? Sudah berlalu. Nah, jadi orang-orang yang sudah dalam Kristus itu adalah ciptaan baru dalam segala hal. Saudara, yang pertama yang perlu saudara perhatikan, saya mau jelaskan di sini. Roh kita diciptakan baru. Tapi saudara-saudara perhatikan, yang tidak ikut diciptakan baru adalah jiwa dan tubuh. Ini masalah kita. Saudara, orang bisa praise and worship baik, tapi area jiwa adalah area di mana tidak terjadi bersama dengan terbarunya roh kudus. Roh kita dijadikan baru pada momen yang sama, jiwa kita tidak turut. Karena memang yang diperbarui, yang dilahirkan baru hanya roh. Katakan hanya roh. Nah, itu sebabnya transformasi terus diperbarui itu harus terjadi. Di satu sisi roh didewasakan, tetapi di sisi lain jiwa diubah. Katakan amin. Jadi jiwa itu harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Karena roh kita tidak punya masalah. Roh kita tidak punya masalah. Katakan roh saya tidak punya masalah. Ya, jadi kalau roh saya bermasalah itu gara-gara jiwa punya peran, jiwa punya istilahnya terkontaminasi oleh jiwa. Karena roh, jiwa, dan tubuh hidup dalam satu wadah. Ya, jadi pencemaran roh, pencemaran jiwa, pencemaran tubuh mengakibatkan pencemaran total. Itu sebabnya masih orang yang sudah lahir baru masih bisa murtad. Orang yang sudah lahir baru masih bisa mundur dan masih bisa tinggalkan Tuhan, seperti Yudas misalnya. Ya, saudara-saudara, saya ingin saudara pahami 1 Yohanes 3 ayat 9. Andri, udah tolong. Saya bersyukur saudara-saudara semua bisa hadir, walaupun kita ini, saya bercanda dengan Ibu Gembala, kita dari Lotte ke Lota. Ya. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah, setiap orang yang sudah menjadi ciptaan baru, yang rohnya tidak berbuat dosa lagi. Rohnya tidak berbuat dosa lagi. Sebab ayat ini tidak mungkin terjadi, tidak mungkin kalau kita melihat pada orang Kristen yang sekarang masih banyak berbuat dosa. Jadi sebenarnya masalah di roh itu tidak bisa berbuat dosa. Yang berbuat dosa adalah dampak daripada jiwa yang belum ditransformasi. Nah, lanjut. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, ya, dan ia tidak dapat berbuat dosa, ya, karena ia lahir dari Allah. Jadi roh kita lahir dari Allah, benihnya sama dengan benih Kristus. Ya. Sama benihnya, saudara. Ya. Jadi kita menjadi anak Allah, benihnya sama,
Kristus tidak dapat berbuat dosa, dan kita juga tidak dapat. Roh kita. Tetapi yang masalah adalah jiwa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau dengar firman yang mengubah keras, saudara perhatikan saudara punya jiwa. Kalau dia bereaksi negatif, sebenarnya dia tidak mendukung roh kita. Jiwa itu egois, ya. Jiwa itu kalau tidak ditransformasi, dia akan menjadi biang kerok dari keadaan kita yang rohani, ya. Oke, kita lihat dalam ayat yang lain, Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Bersemangat saudara, katakan amin. Haleluya. Ini mungkin karena ruang besar, tapi amin kecil kan? Atau bagaimana? Tes tuh, katakan amin. Amin. Mau jalan ke sana untuk suara. Oke, mari kita lihat 2 Korintus 4 16 sampai 18. Firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati para jemaat hamba Tuhan. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah itu tubuh. Oke. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, manusia batiniah itu kalau dibagi dua, roh dan jiwa. Dan sudah fix tadi bahwa roh tidak bisa berbuat dosa. Jadi roh tidak diperbarui lagi kan? Karena roh sudah baru. Jadi roh harus ditumbuhkan, didewasakan menjadi serupa Kristus. Jadi kita di sini, Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati, itu terjadi yang namanya manusia batiniah, spesifiknya adalah jiwa, itu diperbaharui dari sehari ke sehari. Mau diperbaharui? Amin. Saudara-saudara, saya mengevaluasi satu hal. Orang ini biar pintar. Kalau lebih banyak berdiam, lebih aman untuk hidup. Haleluya. Kalau lebih banyak mulu, saudara, banyak masalah muncul. Lebih baik banyak berdiam. Karena begini, jiwa itu berekspresi melalui perasaan dan menggunakan tubuh sebagai kendaraan. Tubuh kendaraan itu, bibir kan adalah tubuh, toh. Kalau saudara lagi marah-marah, emosi, jangan gunakan tubuhmu, karena tubuh jadi kendaraan untuk mengalami apa? Digunakan oleh jiwa yang belum tertransformasi untuk marah-marah dan keluar kata-kata, sehingga kadang-kadang kan kita menyesal. Kenapa saya bicara seperti itu tadi, ya? Kenapa? Kalau tadi pagi saya marah-marah, sore sesadar, senyum-senyum. Kenapa? Tadi pagi kita salah. Gara-gara apa? Itu ada tarik-menarik antara roh dan jiwa, dan tubuh itu jadi kendaraan bagi roh yang dominan atau jiwa yang dominan. Ulangi, kalau rohmu dominan, maka tubuhmu kendaraan dari roh. Kalau jiwamu dominan, maka tubuhmu menjadi kendaraan bagi jiwa, dan roh ini tinggal kesian. Ya salah-salah. Kita orang tinggal dalam satu wadah. Tidak ada jalan lain kalau kita mau jadi serupa Kristus. Jiwa harus ditransformasi. Harus diubah. Berapa banyak orang saudara cinta Tuhan, luar biasa. Tapi ketika tersinggung, ketika merajuk, ketika rasa malas muncul, ketika kecewa muncul, padahal sebenarnya boleh diatasi. Sudah tahu, orang yang kecewa, orang yang merajuk, orang yang apa tadi? Pokoknya itu di area-area perasaan itu. Sebenarnya menurut saya tidak 100% salah, cuma kasihan tidak berdaya menghadapi jiwanya sendiri. Bagaimana dia bisa berdaya menghadapi jiwanya sendiri? Selama ini jiwanya tidak pernah dikonfrontasi. Haleluya. Jiwanya harus selalu diikuti. Jiwa itu tidak boleh diikuti. Yang harus diikuti adalah roh kita, karena di situ roh Kristus ada. Kalau saudara punya perasaan suka galau, itu area jiwa. Suka jengkel, itu area jiwa. Yang sering jengkel bilang amin. Jengkelin. Area itu bisa membuat saudara punya roh yang tangkap firman jadi
tidak bisa. Amin. Jadi ketika saudara dan saya sudah secara roh manusia baru, kita sudah diciptakan baru, sekarang yang harus kita fokus adalah kita harus diperbaharui dari sehari ke sehari, itu area jiwa. Sebelum ke sana saya bagikan dulu 2 poin. Yang pertama, kita harus terus diubahkan, diperbaharui dalam hal yang pertama adalah tujuan hidup kita. Sekali lagi, tujuan hidup kita. Sama-sama, tujuan hidup kita. Perasaan kita bisa baik, ada kan positive thinking toh? Ada good feeling, perasaan baik, positive thinking. Tapi kalau tujuannya salah, tetap salah. Jadi yang harus kita ubah selalu, minta maaf saudara-saudara, apa sebab ada briefing, apa sebab ada ibadah seperti ini, apa sebab ada CG, supaya semua itu tujuan yang agak membelok-belok sedikit itu dikembalikan. Haleluya. Jadi saudara, sedikit atau banyak kalau saudara hadir di CG, berusaha tangkap firman siapapun yang khotbah, karena mereka satu visi, ya kan? Sudah satu visi, yaitu menjadi serupa Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita beda tujuan, semua yang kita lakukan akan beda. Amin. Orang yang mengejar urapan akan berbeda dengan orang yang mengejar keserupaan Kristus. Orang yang mengejar berkat akan berbeda dengan orang mengejar sama seperti Kristus. Itu sebabnya ada banyak orang kelihatan serupa tapi tidak sama, karena berbeda tujuannya. Haleluya. Saudara, kita harus diarah-arahkan kembali soal tujuan. Begini Bapak Ibu, waktu Tuhan angkat pertama, rohaninya bagus, jiwanya bagus. Tapi kalau tujuan hidupnya sudah beralih kepada tujuan yang bukan Kristus, dia akan bisa beralih. Mari kita lihat dulu, konfirmasi ulang kemana kita sedang pergi. Dari mana kita berasal? Dari Kristus. Di mana sekarang kita berada? Sedang di bumi. Dan kemana kita akan pergi? Dari segi tujuan kita akan makin serupa Kristus. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Ini ayat saya sudah hafal, Pak Gembala. Ya, kalau sudah hafal, puji Tuhan. Karena memang ini ayat Bapak Ibu harus diulang-ulang. Karena kalau tidak diulang-ulang, orang bisa hilang arah. Ya. Firman Tuhan Roma 8 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tahan dulu, saudara-saudara, ikuti ayat ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, sebelum dunia dijadikan, saya percaya saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Yang percaya bahwa saudara adalah orang pilihan, lambaikan tangan. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Apalagi yang setia. Mereka juga dipilih, ditentukan dari semula. Dipilih dari semula, ditentukan dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambar anak Bapa itu, Tuhan Yesus Kristus. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, dan mereka yang adalah kita itu, mereka itu juga dipanggilnya. Kita dipanggil. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Kita dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Saya tegaskan di sini, yang harus selalu diperbaiki, diubah, dikembalikan posisinya adalah tujuan. Tujuan hidup harus selalu dikonfirmasi. Karena apa? Akhir daripada tujuan ini adalah keserupaan dengan Kristus. Kemudian dampaknya kita akan mengalami dimuliakan. Katakan dimuliakan. Saudara punya hidup ini akan dimuliakan. Minimal kalau di kerajaan 1000 tahun damai, saya rindu jemaat ini. Jemaat ini saya rindu saudara jadi pemimpin-pemimpin besar di kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Sekarang waktunya membangun hidup. Amin. Kalau cuma berprinsip bahwa yang penting masuk surga, bukan kita itu. Amin.
Bukan kita. Kita berprinsip untuk jadi serupa Kristus supaya kita bisa to rule and reign. Kita bisa berkuasa dan memerintah. Di kerajaan 1000 tahun damai itu bayangkan 1000 tahun. Dan saudara ada di situ dipromosi oleh Tuhan berdasarkan apa? Berdasarkan bangun hidup atau tidak sekarang. Umur kita yang relatif singkat sampai 80-90 ini, kemudian kita cuma pakai supaya banyak doi, sayang. Amin. Karena semakin banyak saudara cari uang, semakin banyak juga orang yang akan menghabiskannya. Betul? Kalau saudara banyak doi, sedikit proposal masuk. Sedikit ada orang datang mau WA, boleh pinjam doi? Ya, makin banyak orang akan menghabiskannya. Kalau cuma soal terkenal, banyak orang yang terkenal mati dengan minum obat-obat karena stres. Jadi yang kita kejar kalau bukan Kristus, kita akan stres. Haleluya. Kita jadi orang hebat, itu baik. Kita jadi orang terkenal, itu baik. Kita jadi orang sukses, itu baik. Tapi hati-hati kalau itu sudah jadi tujuan. Kalau itu sudah jadi tujuan, saudara tidak lama akan alami. 2 Tawarik 26 ayat 4 dan 16. 2 Tawarik 26. Ini memang ruangan Mbak Eho atau DP Eho di situ? Ya. Oke. 2 Tawarik 26 ayat 4 dan 16. Coba lihat. Ada orang yang dari awal bagus, tapi lama-lama berubah. Saudara kalau berubah seperti Power Ranger, berubah jadi lebih baik, bukan? Nah, ini berubah lain ini. Ya. Siapa dia? Firman Tuhan 2 Tawarik 26 ayat 4. Ia melakukan apa yang benar. Ayat 3 dulu supaya tahu siapa dia. Ayat 3, usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yakolia dari Yerusalem. Ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. 2:16. Lihat contoh orang yang berubah. 16, setelah ia menjadi kuat. Nah, setelah menjadi kuat, dia apa? Ia menjadi tinggi hati. Ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ya. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Ya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kalau saudara nanti baca di rumah, Usia ditimpa kusta sampai hari matinya. Bayangkan raja turun sampai kusta. Gara-gara apa? Awal-awalnya kan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Setelah dia menjadi kuat, 52 tahun dia memerintah. Saudara hati-hati kalau saudara sudah makin kuat. Kuat apa? Kuat dalam hal bisnis, dalam hal pokoknya banyak hal. Hati-hati kalau saudara tidak selalu diingatkan, itu bisa berubah tujuan. Katakan amin. Dan berubah tujuan ini setelah orang menjadi kuat, memang tidak semua, tapi banyak orang yang kalau jadi kuat bisa berubah. Halo, waktu masih sedikit uang, rohani luar biasa. Kalau penyembahan, sampai tersuar-suar. Masa harta bedak so mahal, karena sobatnya doi, dia mesti jaga jangan dia malele. Karena di barat ini, kalau cuma FIFA dia peroleh kerosin, dia malele. Betul? Orang kalau sudah jadi kaya, maaf, orang miskin kalau anjing bagonggong, dapat takut tuh anjing. Kalau orang kaya, anjingnya tahu boleh orang kaya dia bagonggong. Kenapa? Waktu kita jadi kuat itu masalah. Kita masih tidak pada destinasi kita. Masih tidak kita pada tujuan. Bagaimana tidak tergoda? Doi di bank ada 100 miliar. Itu rekening saya di satu waktu ke depan. Haleluya. Bagaimana dia tidak berubah? Haleluya. Mobilnya saudara-saudara berapa banyak? Bagaimana dia tidak berubah? Di diskonop keluar pizza. Di diskonop keluar semua yang diperlukan. Bagaimana dia mau berubah? Ingat bahwa waktu seseorang jadi kuat, dia berpotensi berubah. Siapapun dia, dan kita komitmen tidak mau berubah. Sekali Yesus,
Tetap Yesus. Sekali visi menjadi serupa Kristus, tidak berubah. Menjadi serupa Kristus saja. Amin. Tidak ditambah dengan yang lain. Saya berharap saudara tidak rasa terganggu kalau saya ingatkan ini. Tujuan ini. Hari ini boleh biasa-biasa. Tapi kalau ke depan sudah luar biasa, saudara harus ingat ada potensi. Orang berubah. Namanya berubah setia. Saudara setia yang sebenarnya tidak pernah berubah. Tapi kalau orang punya tujuan sudah mulai melenceng, saya ingatkan bahwa perubahan arah destinasi navigasi kapal, kalau dia berbeda sepersekian derajat saja, itu di awal tidak kentara. Betul? Sepersekian derajat dia melenceng dari destinasi, misalnya dia mau ke laut. Itu kalau berubah, dia punya navigasi itu alat yang ditentukan oleh kapten. Itu saudara kalau dia berbeda, tidak sesuai, saudara makin jauh berjalan makin lebar dia punya apa istilahnya? Keterpisahan dari tujuan. Satu kali ada seorang pembersih kapal di bagian kapten, dia bersih-bersih, kemudian setelah dia keluar dan kapten lihat kenapa sampai tujuan ini berubah. Oh ternyata ini tukang bersih ini jaga bersih pakai pisau. Kau dapat ujung pisau terkena di kompas kan ada DP magnet. Nah gara-gara di barang kecil ini berubah itu arah. Nah bayangkan kalau saudara tujuan laut kau tiba di Morotai, penyesalan nanti kalau sudah tiba. Jangan berubah. Amin. Tidak ada tujuan lain. Banyak orang sekarang lagi pusing sudah umur 60, 70 dan tahu tujuan hidup. Ayo bilang kiri kanan. Tujuan hidup kita jadi serupa Kristus. Tidak ada lain ya. Tidak ada lain. Oke, yang kedua, supaya kita tidak mudah berubah karena perubahan kita bisa ke arah negatif, supaya tidak ke negatif. Yang kedua, kita harus terus perbaiki, arahkan kembali dalam hal apa? Motif kita. Mau ditransformasi? Kita mau ditransformasi untuk apa? Sekali lagi, tujuannya sudah jelas. Motifnya saya diberkati oleh firman, bukan untuk yang lain. Mari kita lihat Filipi 1, 20, 21. Saudara bersemangat bilang haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Filipi 1, 20, 21. Firman Tuhan Filipi 1 ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi motif, saudara, untuk apa dan untuk siapa semuanya? Untuk Kristus. Melayani untuk Kristus. Diberkati untuk Kristus. Sukses untuk Kristus. Dipakai Tuhan untuk Kristus. Punya berkat, punya hikmat untuk Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku, bagi saudara dan saya, motif kita tidak ada lain. Bukan untuk terkenal. Amin. Bukan untuk dipuji orang. Amin. Bukan untuk, pokoknya banyak hal. Motif saya, hidup saya untuk Kristus saja. Orang puji, orang puja, orang hina atau orang apapun tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena saya tidak hidup untuk diriku sendiri. Ada ayat yang mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Di mana? 2:20 Galatia. Adapun hidupku ini bukannya Maksonit lagi. Bukannya Bapak Yeremias lagi. Bukannya Pak Andri lagi.
bukannya Ibu Pontor lagi, bukannya Oki lagi, tapi Kristus dalam kita. Ini motif Galatia 20. Silakan. Galatia 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya dirinya untuk aku. Haleluya. Haleluya. Saudara jangan salah paham di ayat ini, dan ada bagian yang menulis, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Ini daging ini bukan kedagingan, ini soma, tubuh, dalam tubuh. Karena kalau hidup dalam Kristus kemudian hidup dalam kedagingan, tidak bisa sama-sama. Ini adalah tubuh. Jadi sekarang yang hidup dalam saya adalah Kristus. Apapun yang saya lakukan, walaupun saudara, tidak berarti bahwa kalau saudara melakukan untuk Kristus, abaikan sesama, abaikan orang sekitar, tidak. Tapi kita punya fokus sudah jelas, terutama kata yang saya pakai adalah motif. Bekerja, haleluya, melakukan sesuatu, motif hidup. Saudara-saudara, untuk siapa? Kristus. Kalau motif masih salah, harus ditransformasi. Amin. Kalau saudara ibadah, motifnya adalah supaya ketika ketemu dengan jemaat, saudara dielus-elus, disalut, sanjung-sanjung, dipuji-puji. Motif itu akan tidak bertahan lama. Karena manusia itu nyanda apa istilahnya? Nyanda tahan bersandiwara. Amin. Nyanda tahan bersandiwara maksudnya begini. Pendeta Maxon itu asli sebegini loh. DP muka orang Jerman. Kalau lupa Ongki muka Korea. Kalau Bro Andri muka Iran. Aslinya saya sebegini, dan dari dulu saya jarang basa-basi. Daripada saya, halo, apa kabar? Nah, satu saat saya lupa, betul? Saya lupa karena itu kan cuma sandiwara. Hidup ini harus asli, jangan sandiwara. Kalau memang tipikal haleluya yang keras-keras, asli. Amin. Oh, kita asli no, Bapak Diang dari dulu sampai sekarang asli Bapak Diang. Oh, itu harus berubah. Amin. Tidak ada respon firman, itu harus berubah. Haleluya. Jadi motif saya melayani kalau masih salah harus diperbaiki. Katakan amin. Amin. Saudara, kalau saudara bekerja untuk dilihat orang dan orang tidak lihat, apa hasilnya? Saudara tidak semangat bukan? Saya orang lihat tidak orang lihat. Itu bukan motif saya. Motif saya adalah Tuhan lihat. Haleluya. Kalau Tuhan lihat, Tuhan punya mata, bukan seperti mata manusia. Mata manusia melihat 3 dimensi, Tuhan 7 dimensi. Dia bisa melihat sampai dasar hati kita. Jadi saya tidak peduli orang lihat seperti apa. Orang bisa salah lihat, orang bisa salah sangka, tapi Tuhan tidak pernah salah lihat. Jadi motif kita harus jaga, diubah-ubahkan kembali, ditarik-tarik ke arah yang benar. Tujuan sudah benar, tapi motif juga harus benar. Haleluya. Saudara jangan cari muka, cari nama, nanti hilang faham. Karena semua itu motif-motif yang akan tergoncangkan. Saya datang ke gereja karena saya mau bertemu Kristus. Saya mau diubah menjadi serupa Kristus. Motif yang lain akan digoncangkan. Dan saudara tidak usah capek-capek dan apa istilahnya, jangan berusaha, jangan banyak buang waktu untuk orang yang tidak mau. Mengerti maksud saya? Dan saya sudah mati pindah berubah. Yang saya. Yang ketiga, haleluya. Sudah bersemangat, bilang amin. Ya, saya lihat saudara-saudara, kalau saudara mau terus-menerus ditransformasi, maka yang harus transformasi, karena ini area apa tadi? Yang harus transformasi adalah area jiwa. Nah, jiwa yang pertama yang harus ditransformasi terus-menerus, jangan berhenti, adalah yang pertama pikiran. Jadi dua, pertama tujuan dan motif.
Yang kedua adalah pikiran. Kolose 3 ayat 2. Minta maaf saudara-saudara, orang banyak berdosa di pikiran. Haleluya. Kolose 3 ayat 2. Ya. Firman Tuhan Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Yes. Haleluya. Pikirkanlah perkara-perkara yang dimensi sorga, bukan dimensi bumiwi, sorgawi. Karena apa, minta maaf Bapak Ibu, pikiran kita, isi pikiran kita menunjukkan dunia mana kita hidup. Katakan amin. Pikiran negatif selalu, itu tandanya bahwa kita ada hidup dengan pola dunia. Saya memang orang yang bukan pikiran positif, ya. Pikiran kita harus pikiran Kristus. Karena begini, apa beda pikiran positif dan pikiran Kristus? Pikiran positif, orang tidak percaya Yesus bisa positif. Tapi kita punya pikiran Kristus, positif karena Kristus. Jadi beda ya. Kalau saudara punya pikiran, minta maaf, bagaimana mengalami kemuliaan kalau pikiran seseorang ada di level carnal mind. Carnal mind itu pikiran kedagingan. Kedua, kita harus berpindah dari sana, naik level menjadi renewed mind, pikiran yang diperbarui. Baru kita bisa naik level, bisa menjadi spiritual mind. Naik level lagi sampai kita mendapatkan the mind of Christ. Ini prosesnya panjang. Haleluya. Saya bersama istri selalu tukar pikiran. Orang tidak bisa maju kalau pikirannya masih carnal mind. Katakan amin. Carnal mind itu pikirannya kedagingan. Sebenarnya kedagingan artinya pikiran yang belum transformasi atau belum diubahkan. Jadi apakah ada potensi? Ada, karena Tuhan bilang pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saya tanya, terjawab ya. Apakah untuk berpikir supaya kita rohani, pikiran kita harus kita ganti atau isinya kita ubah? Ya, kalau saudara punya otak, pikiran itu diganti, saudara akan menjadi orang lain. Otak saudara sendiri, pikiran saudara sendiri, tapi isinya yang diganti. Tadi carnal mind diganti dengan the mind of Christ yang terakhir. Tapi prosesnya renewed mind and apa tadi? Spiritual mind. Jadi proses itu jalan, Bapak Ibu. Kalau saudara punya pikiran negatif, ya, orang dunia saja tidak suka, apalagi Tuhan. Bilang kirikan, jangan pikiran negatif. Dari mana curiga datang? Dari mana iri hati datang? Dari mana dengki datang? Pikiran. Ayo pikiran. Saudara punya pikiran, saya tanya. Setelah rohmu diperbarui, pikiranmu masih ada isi? Ya, isinya adalah manusia lama. Itu yang harus seperti air kopi. Bentar, ada kopi enggak? Kalau ada kopi, sudah siram air dengan air putih sampai air kopinya berubah menjadi air jernih. Itu seperti itu. Saudara punya pikiran harus ditransformasi. Karena transformasi pikiran bukan mengganti pikiran, tapi mengganti isinya. Mari kita lihat ayatnya. Filipi 4 ayat 8. Saudara bersemangat dengan saya bilang haleluya. Filipi 4 ayat 8. Oh haleluya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oke, jadi diganti apa? Isinya. Tapi yang barang ini mau isi sebenarnya sudah ada di roh kita. Roh kita kan tidak bisa berbuat
dosa. Roh kita punya isi pikiran, semua yang benar dia pikir, semua yang mulia dia pikir, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji ada di roh kita. Haleluya. Jadi pergi ambil di mana-mana, tidak perlu bertapa, tidak perlu samadhi, tidak perlu meditasi, ya, tidak perlu, karena itu sudah ada. Kapan? Ketika kita dengar firman. Itu adalah Alkitab, adalah pikiran Kristus. Dan kalau kita mau pikiran kita ditransformasi terus-menerus, saudara, poinnya adalah jangan malas dengar firman. Jangan saudara mendengar firman seperti air di daun talas. Fokus pada firman. Bagi saya dan saudara, kita sepakat praise and worship itu harus, amin. Tapi mendengar firman itu penting. Tidak boleh dilewatkan, ya. Para pelayan altar sudah paham itu. Jadi pikiran kita yang sudah benar itu ada di roh kita dan dikonfirmasi oleh firman dan Roh Kudus, itu tinggal diaktifkan. Yes, tinggal diaktifkan. Bagaimana cara mengaktifkan? Semua yang muncul negatif ditolak. Amin. Muncul negatif ditolak. Kalau saudara tidak tolak, kan pikiran itu ibarat lemari file, ya, ibarat lemari buku. Buku-buku yang tidak sesuai firman yang ada di pikiran dikeluarkan, ganti dengan buku-buku yang sesuai firman. File-file yang tidak perlu. Saya tanya, saudara ingat yang tidak pernah saudara pikir? Apakah saudara bisa berpikir apa yang saudara tidak pernah pikir? Tidak. Ulangi, jangan so pusing-pusing ini. Apakah saudara bisa berpikir apa yang saudara tidak pernah pikir? Tidak. Saudara pasti berpikir apa yang saudara sudah pernah pikir. Isi pikiranmu itu harus ditransformasi, sebab itu yang menempati atau yang mengisi ruang yang secara imajinatif adalah ruang tempat di mana fisik pikiran itu ada otak, tetapi ruang yang sebenarnya ada di jiwa. Itulah apa tadi? Pikiran. Saudara tidak bisa berpikir apa yang tidak pernah saudara pikir. Saudara tahu negara yang namanya Tuvalu? Tahu negara Tuvalu? Tahu. Ya kalau tahu puji Tuhan, karena pernah baca. Pernah tahu negara Nauru? Ya saudara, maka saudara tidak akan pernah berpikir Tuvalu dengan Nauru karena tidak pernah taruh di pikiran. Mengerti? Saudara tidak akan pernah berpikir orang kekurangan kalau saudara tidak taruh di pikiran. Saudara bisa berpikir orang kekurangan karena Tuhan yang taruh. Siapa tahu pikiran begini? Anda yang taruh. Karena Anda tidak pernah bisa berpikir tentang Tuvalu dan Nauru. Saudara tahu siapa yang di Olimpiade, pembukaan Olimpiade yang menari-menari itu, yang warna biru, DP nama siapa? Tidak tahu, karena tidak bauni. Saudara tidak bisa pikir apa yang tidak pernah masuk di pikiran. Makanya semua pikiran yang tidak perlu jangan kasih masuk. Tapi pikiran semua pusing. Ada satu anak kecil, dia melakukan kesalahan, dikasih ambor makanan di karpet yang tebal. Lebih mama marah-marah. Akhirnya dia pergi sama bapaknya, Pak, tuh mama. Kenapa? Semua rusak tapi pikiran, semua rusak tapi otak. Kenapa? Saudara, apa yang masuk di pikiranmu? Oke, saya sedikit memberi perenungan. Kalau saudara makan babi putar, gampang memasukkannya? Gampang. Tapi waktu saudara kena kolesterol, gampang mengeluarkannya? Tidak gampang. Jadi supaya pikiran bersih, jangan pikir apa yang tidak perlu dipikir. Amin. Itu tante sana, itu om sana, tidak lewat tadi. Tahu dia ambil di mana tuh DP alpukat itu? Sampai bohong udah naik. Ini otak terlalu liar.
Jangan pikir apa yang tidak perlu dipikir, karena pikiranmu akan kesulitan berpikir benar kalau kau buka pikiran bagi pikiran yang jahat, yang salah. Makanya orang curiga itu pikirannya kotor. Terlalu banyak curiga. Lihat dia. Mana yang daulat dia, mana wisuda dia, mana yang teguhkan dia. Dia tidak tahu apa-apa tentang mana berpikiran jalan sendiri. Curiga itu adalah akibat terlalu berpikir. Terlalu apa? Terlalu banyak bergerak di area pikiran yang salah. Mau ditransformasi? Transformasi pikiran. Saya kasih contoh. Ada orang kan punya kata-kata begini. Segala sesuatu dalam hal teknik itu memungkinkan. Pikirkan yang baik. Ini masalah pasti bisa saya selesaikan. Saya kasih contoh. Kemarin tempat ini DPPC penuh. Dan kami kerja pertama masih berapa orang? Kami pikir tidak mungkin. Tapi kalau saya pikir tidak mungkin, akan tidak mungkin. Haleluya. Berat. Tidak bisa. Akan jadi berat. Berat atau ringan? For God is nothing impossible. Tidak ada yang suka. Pikiranmu yang membuat aku suka. Haleluya. Oke, sampai di sini sudah tangkap, bilang haleluya. Yang kedua adalah yang terus harus ditransformasi sesudah pikiran adalah perasaan. Nah, ini area yang berbeda. Perasaan, mari kita lihat. Filipi 2, 5-9. Banyak orang saudara-saudara pikirannya sudah bagus, tujuannya sudah mantap, motifnya sudah benar, tapi perasaannya suka sensi. Haleluya. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Jadi kita harus mengambil, memiliki, mendapatkan the mind of Christ dan juga perasaan Kristus. Saudara, perasaan itu begini. Kalau saudara orang kaya, lantas saudara orang tidak tahu bahwa saudara kaya, bagaimana perasaanmu? Biasa-biasa saja. Tapi kalau orang kaya yang perasaannya tidak tertransformasi, dia akan bilang begini, mana minta siapa kita? Ya. Betul? Berapa mana auto PR kita bayar sekarang? Betul? Ya. Ini area perasaan. Minta maaf saudara, orang diurapi dipakai Tuhan luar biasa, tapi area perasaan banyak orang menembukku di situ. Tahu enggak area perasaan yang membuat Roh Kudus banyak berduka? Minta maaf ya, suka tersinggung, mudah kepahitan, mudah kecewa, dan boleh tengok dia marah, tegur dia marah, nenek tegur juga dia marah. Jadi sebenarnya apa? Jadi area yang sedang bergumul di saman air ini adalah area perasaan. Perasaan kita harus transformasi. Tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Tidak ringan memang, tapi tidak ada jalan lain. Karena orang bisa berubah gara-gara perasaan. Amin. Orang bisa berubah. Jauh-jauh orang datang dan dihargai. Itu perasaan itu. Orang lain tahu, ya Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau orang yang perasaannya tidak berubah, ya Bapak, tolong kasih tahu mereka tidak tahu siapa saya.
Kalau saudara punya power, saudara bisa merubah sesuatu, saudara bisa memasukkan seseorang dalam penjara. Kalau perasaanmu tidak berubah, banyak orang akan masuk penjara. Betul atau betul? Haleluya. Jadi saya ingin saudara ingat baik bahwa kita harus terus bahkan dalam hal beroperasinya perasaan kita. Karena area perasaan ini sangat berbahaya, karena salah satu oknum Allah, yaitu oknum Allah yang ketiga, itu Roh Kudus. Dia punya salah satu kelebihan, dia punya perasaan yang sangat peka. Roh Kudus itu peka. Katakan amin. Roh Kudus itu kalau bilang sensitif agak negatif ya. Dia peka, kepekaannya dia bisa undur dan berduka gara-gara kita tidak bersedia, seseorang tidak bersedia diubah area perasaan kita. Mau bukti? Roh Kudus bisa berduka dengan orang-orang yang tidak mau mengubah perasaannya. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat ke-29 30. Area perasaan harus ditransformasi, karena di area sini ada banyak orang tidak sadar telah mendukakan Roh Kudus. Ya. Firman Tuhan Efesus 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Perhatikan ayat 30, Roh Kudus bisa, sekali lagi, Roh Kudus bisa berduka cita. Nah, Roh Kudus bisa berduka cita dikaitkan dengan perasaan. Lihat ayat 31. Roh Kudus berduka cita dikaitkan dengan perasaan kita. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara tadi berbaca ini, kepahitan, puji Tuhan nyanda. Kegeraman, puji Tuhan nyanda. Kemarahan, haleluya, lolos. Pertikaian, juga tidak. Fitnah, nyanda. Tapi di bawah ada tulis, demikian pula segala, orang yang lolos di situ. Amin. Area perasaan saudara yang membuat Roh Kudus berduka adalah kepahitan. Jangan pahit hati. Kita tidak bisa mau setting orang tidak melukai kita, tapi kita bisa setting untuk orang yang melukai kita tidak berhasil melukakan kita. Karena apa? Pilihan meluka atau tidak ada di kita. Dan perasaan ini harus serupa Kristus. Dengan cara Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka walaupun mereka tahu mereka bagi terus. Betul? Tapi apakah Yesus memerintahkan kayu salib ini terbang dan kejar si Herodes dan Pilatus dan para tentara Romawi itu dipukul oleh salib? Bisa? Bisa, tapi tidak. Yesus tidak terbawa perasaan. Emosi harus dikontrol. Haleluya. Emosi dan emosional berbeda ya. Emosi itu netral, tapi emosional itu tidak netral. Itu berbahaya. Yang kiri kamu, jangan emosional. Suami-suami, istri-istri memang harus berhikmat. Kalau istri atau suami lagi emosi, hikmat yang tertinggi adalah lebih baik berdiam diri. Pas tahu so belajar sebelum masuk. Saya percaya saudara tangkap firman ini, perasaan tidak boleh dibiarkan tidak berubah. Yang paling banyak orang itu kecewa, merajuk. Saya ada temukan tapi di tempat lain. Cuma karena fokus salah hal kecil, cuma kecil. Begitu mudah pindah ke tempat lain. Cuma hal kecil. Kalau saya contohkan kecil dan saya tidak tunjukkan tempatnya dan orangnya. Apa yang sebenarnya hal-hal yang area perasaan itu cuma persoalan-persoalan kecil. Begini maksud saya. Apa yang bagi saya tidak masalah, bagi orang lain masalah. Amin. Bagi saya ini hal sepele, tapi bagi dia hal penting.
Nah, orang mau raba bagaimana ini? Kalau saudara-saudara melukai orang, saudara taruh misalnya, saya pernah ditegur oleh salah satu bapak, memang saya salah. Alkitab, saya taruh Alkitab. Kemudian orang bagi air minum teh manis, saya taruh di atas Alkitab. Untuk bapak di sebelah marah, bapak itu Alkitab, nggak boleh taruh teh manis di situ. Loh ya terima kasih, saya tinggal. Karena dia perasaan menghargai Alkitab, tuh. Betul? Tapi kalau saudara jawab dia, apa bapak? Tapi teh kok ini? Tapi ada minum kok ini? Itu bapak atur kita. Maka kita hargai karena dia pikir ini Alkitab harus dihargai, dihormati. Apa yang bagi saudara wajar, bagi orang lain tidak wajar. Nah, bagaimana supaya kita tidak tersandung dan membuat orang lain tersandung? Area perasaan kita terutama jangan atur orang, atur diri kita untuk tidak mudah tersandung dan tidak mudah tersinggung. Kalau sudah tersinggung, firman susah masuk. Amin. Kalau sudah tersandung, saudara tidak akan lagi terima firman dari kami, tidak bisa masuk. Kalau tersandung, mesti jaga nih perasaan. Langgarkan, jaga perasaan. Jaga perasaan karena di area perasaan banyak orang apa istilahnya drop di situ rohaninya. Pikiran boleh bagus karena begini, kalau seandainya pikiran itu otomatis membuat kita aman dan perasaan tidak berpengaruh, banyak profesor masih juga meraju. Betul? Kurang apa otaknya profesor? Tapi masih bisa meraju. Itu berarti bahwa pikiran saya tidak cukup. Harus area perasaan. Perasaan harus transformasi. Yang ke 3, 4. Seberapa tadi? 4, 5. Mari saudara-saudara, yang ini minta maaf karena ini adalah level yang lebih tinggi lagi. Matius 26, 39 sampai 42. Sabar saudara-saudara. Haleluya. Firman ini adalah makanan bagi roh kita. Kan seminggu kita tidak makan, atau paling tidak sudah beberapa hari. Matius 26 ayat 39 sampai 42. Transformasi dari sisi bagaimana kita menggerakkan arah dari kehendak kita. Katakan kehendak. Nah, ini sudah level yang lain. Mari baca. Firman Tuhan Matius 26 ayat 39 sampai 42. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, roh kita penurut, tapi apanya yang lemah? Tetapi daging lemah. Daging itu jiwa. Nah, karena daging di sini bukan soma, pakai kata sars. Jadi sars itu menunjuk kepada jiwa. Pakai 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Di atas semua kehendak kita ada kehendak Tuhan yang lebih tinggi. Saudara, salah satu contoh, minta maaf yang cewek-cewek ini, daripada kita dapat pasangan yang membawa kita keluar dari tujuan hidup, lebih baik kita ambil kehendak Tuhan. Mungkin kita ditentukan untuk single sepanjang umur hidup kita. Mana lebih penting, kehendak Tuhan atau kehendak kita? Kehendak Tuhan. Karena tidak sedikit orang yang setelah menikah, rohani yang lagi naik down, sekarang sudah turun down. Kenapa? Persoalannya, kehendak kita harus terus ditransformasi. Kalau ada dua kehendak Tuhan bersamaan, kehendak kita dan kehendak Tuhan, harus kehendak mana yang kita ikuti?
kehendak Tuhan. Ini area pergumulan yang sangat-sangat memerlukan kerelaan hati. Karena Yesus berdoa, jadilah kehendakmu. Padahal dia bilang cawan ini berat, cawan ini. Kan ayat bilang roh penuh tapi daging lemah. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saudara menghadapi apa yang Yesus hadapi, bisa bilang sama Bapak kita tidak jadi zona di sana. Berat sekali. Berat sekali karena apa? Orang yang kusembuhkan dari kusta, orang yang sama yang berteriak salibkan dia. Orang yang kusembuhkan dari buta, orang yang sama berteriak salibkan dia. Tidak mampu. Kalau cuma ikut kehendak saya tidak mau. Tapi karena saya ada di sini untuk menyelesaikan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Pastikan saudara di gereja lokal ini adalah untuk menyelesaikan kehendak Bapa di bumi melalui gereja lokal ini. Karena di atas semua kehendak kita ada kehendak Bapa yang tertinggi. Haleluya. Belajar saudara-saudara mengatakan jadilah kehendak. Jadilah kehendak. Bukan kehendak kamu. Minta maaf, ini hal-hal praktis tapi banyak orang kalah di sini. Pada saat harus memilih, yang jadi adalah kehendak kita. Saya ingat Lot waktu dia pilih, dia ikuti kehendak diri sendiri. Abraham waktu dia pilih Kanaan, dia ikuti kehendak. Ada catatan di ayat-ayat itu. Lot memandang tanah Sodom dan Gomora. Dia pakai mata sendiri. Tetapi Abraham memandang tanah Kanaan sesudah Tuhan berfirman. Jadi beda. Memilih karena kehendak sendiri dengan memilih karena kehendak Tuhan sesudah ada firman, itu berbeda. Kalau kita punya ruangan, punya gereja, punya apa, jadilah menurut kehendak Tuhan. Jadilah menurut rencana Tuhan. Kehendak manusia bisa dipaksakan, bisa, tapi perkenan Tuhan bisa mundur dari sana. Katakan amin. Kehendak kita harus terus saudara, dilatih indera kita. Katakan indera kita harus tajam untuk tahu ini kehendak Tuhan atau bukan. Saudara, pacaran dengan orang tidak seiman itu bukan kehendak Tuhan. Jelas itu ya? Oke, kita lihat indera harus tajam. Ibrani 5:14. Ini baru di poin 5. Firman Tuhan Ibrani 5 ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya bawa konteks yang baik daripada yang jahat adalah saya ada simpan satu materi tentang begini. Ternyata apa yang dianggap baik oleh kita pada hal-hal tertentu ternyata jahat di hadapan Tuhan. Ulangi, ternyata ada beberapa hal baik yang kita anggap baik di mata kita ternyata jahat di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu tahu adalah jahat kalau kita ada di luar kehendak Tuhan. Katakan amin. Jadi diperlukan apa? Indera yang tajam. Mempunyai panca indera. Sebenarnya indera ya. Karena ini bukan indera jasmani, tapi indera roh. Katakan indera. Indera harus terlatih membaca ini kehendak Tuhan atau bukan. Halo, saya kasih contoh yang praktis. Kalau tahu dia ada maaf ya, jangan marah. Kalau dia bapak-bapak ada istri, kalau dia mau suka sama kita cewek-cewek, itu so pasti bukan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada tawar menawar ya. Tidak boleh ada tawar menawar, tidak ada negosiasi. Kalau mau diterima nanti indra tidak tajam, indra tumpul. Dan itu tidak perlu lagi Tuhan. Kita mau bertanya Tuhan, tanya apa? Lagi ngapain Tuhan? Kita tidak perlu tanya. Apa yang sudah jelas di firman tidak perlu tanya. Karena indera kita sudah bisa mengindrainya. Katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hamba berdoa untuk firman yang disampaikan
Mohon anugerah-Mu untuk kami bisa simpan di roh kami dan bisa mengubah jiwa kami. Karena jiwa kami butuh diubahkan. Jiwa kami butuh ditransformasi. Pikiran kami harus ditransformasi terus. Perasaan kami harus terus diubahkan. Dan kehendak, kemauan kami, agenda kami harus selalu diubahkan menjadi kehendak dan agenda Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.